Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan. Sebab keberadaan kita hari ini semua oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mari kita mau agungkan Dia, kita tinggikan Dia, kita nyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan pujian. Tuhan, Kaulah pengharapanku, mulutku penuh dengan pujian. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Nyanyikan pujian ini dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Akui bahwa pengharapan kita hanya ada di dalam Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian. Puji-pujian kita naik di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kepadamu ya Yesus Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kita nyanyikan pujian ini lagi. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Haleluya, haleluya. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepada Yesus saja. Haleluya, haleluya. Kepadamu ya Yesus Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian. Haleluya. Puji Dia, puji Yesus dengan segenap hati kita. Haleluya, haleluya. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan. Amin. Ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali Tuhan, kami anak-anak-Mu datang Tuhan, merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami penuh dengan keterbatasan dan kekurangan ya Tuhan. Tetapi Engkau yang memampukan kami untuk kami dapat berdiri, untuk kami dapat memuji dan besarkan nama-Mu Tuhan. Karena hanya Engkaulah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sangat besar dalam kehidupan kami, Tuhan yang memegang seluruh kehidupan kami Tuhan.
Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan-Mu, kami rindu untuk memuji dan besarkan nama-Mu Tuhan. Mari lawat setiap kami, lawat setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Persiapkan hati kami untuk kami masuk ke dalam ibadah untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Setiap pelayan-pelayan-Mu yang terlibat dalam ibadah ini Tuhan, Engkau memberkati, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami siap memulai ibadah pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kesenangan di hatiku yang tidak akan layu, itu oleh karena dikerjakan oleh Roh Kudus yang ada dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena tetaplah percaya kepada Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kita nyanyikan pujian, kesenangan di hatiku yang tidak akan layu. Kesenangan dari Tuhan. Kesenangan di hatiku yang tidak akan layu. Kesenangan dari Tuhan di sepanjang perjalanan. Kesukaan yang heran yang Tuhan selalu berikan. Sekarang ku nyanyi buat Yesus Rajaku. Haleluya. Kesenangan di hatiku yang tidak akan layu. Haleluya. Yang tidak akan layu. Kesenangan dari Tuhan di sepanjang perjalanan. Kesukaan yang heran yang Tuhan selalu berikan. Sekarang ku nyanyi buat Yesus Rajaku. Haleluya. Lagi nyanyikan pujian ini. Kesenangan di Amin. Puji hatiku Tuhan. Haleluya. yang tidak akan layu. Kesenangan dari Tuhan di sepanjang perjalanan. Kesukaan yang heran yang Tuhan selalu berikan. Sekarang ku nyanyi buat Yesus Rajaku. Haleluya. Tak ada yang sama seperti Yesus. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Haleluya. Tak ada yang sama, tak ada yang sama seperti Yesus. Tak ada yang sama, tak ada yang sama, tak ada yang sama seperti Yesus. Yesuslah juru selamat, penolong kita semua sepanjang jalan hidupku. Tak ada yang sama seperti Yesus. Tak ada yang sama seperti Yesus. Dia adalah Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Yesus. Tak ada yang sama, tak ada yang sama, tak ada yang sama seperti Yesus. Yesuslah juru selamat, penolong kita semua sepanjang jalan hidupku. Tak ada yang sama seperti Yesus. Yesuslah juru selamat. Amin. Dialah penolong kita, juru selamat kita. Haleluya. Jalan hidupku, tak ada yang sama seperti Yesus. Percaya pada Yesus, itulah untungku. Percaya pada Haleluya. Yesus, itulah untungku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus, itulah untungku. Hidup senang selamanya. Inilah untungku dalam dunia yang gelap. Jika di hatiku Yesus tinggal tetap. Amin, amin. Percaya pada Yesus, itulah untungku. Dia hiburkan
Yesus. Ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, kita alami mujizat. Iman kita bertumbuh dan kita alami mujizat. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, tetaplah percaya kepada Yesus. Nyanyikan pujian, percaya terus pada Tuhan. Dia sobat yang benar, Dia tahu hidup kita. Haleluya. Percaya terus pada Tuhan, Dia sobat yang benar. Biar apa kesusahanmu, Yesus mau tolong kau. Nyanyi waktu siang, nyanyi waktu malam, nyanyi terus tiap hari. Nyanyi, nyanyi terus. Apapun keadaan kita, biarlah kita tetap memuji-muji Tuhan, agungkan Dia, muliakan Dia dengan puji-pujian kita kepada Tuhan. Percayalah, ketika kita memuji Tuhan dan percaya, beriman kepada Yesus, di situ terjadi mujizat yang Yesus kerjakan. Haleluya. Biar apa kesusahanmu, Yesus mau tolong kau. Nyanyi waktu siang, nyanyi waktu malam, nyanyi terus tiap hari. Nyanyi, nyanyi Terus nyanyi waktu siang, nyanyi waktu malam, segala waktu. Biarlah kita mau terus memuji-muji Tuhan dengan iman, percaya kita kepada Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi waktu malam, nyanyi terus tiap hari. Nyanyi, nyanyi terus. Puji-pujian sudah kita naikkan kepada Tuhan. Kiranya boleh menyenangkan hati Tuhan, menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Iman kita dibangkitkan lagi untuk tetap percaya bahwa di dalam Yesus ada mujizat. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa Tuhan nyata di dalam hidup kita. Amin. Haleluya.
Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Amin. Di saat ku tak berdaya, kuasa Yesus itu nyata di dalam hidup kita. Amin, amin, haleluya. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa Yesus nyata dan sempurna di dalam hidup kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Amin, haleluya. Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sudah naikkan pujian dan penyembahan bagi Tuhan, dan kami percaya bahwa puji-pujian kami naik ke hadirat Tuhan yang Maha Tinggi, dan Tuhan disenangkan dengan pujian kami. Tuhan bertakhta di atas puji-pujian kami. Haleluya, haleluya. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau dengar lagi suara Tuhan. Kami mau mendengar lagi firman itu mengalir dalam kehidupan kami. Haleluya. Berbicaralah melalui hamba-Mu yang sudah siap menyampaikan firman Tuhan, yang sudah siap menyampaikan isi hati Tuhan. Urapi hamba-Mu secara khusus dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu itu semua berasal dari Tuhan, dari isi hati Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan bagi kami umat-umat-Mu, jemaat di tempat ini Tuhan. Haleluya. Dan kami semua diberkati dengan firman Tuhan. Kami dipertetapkan lagi, kami dikuatkan. Haleluya, oleh firman-Mu lagi Tuhan Yesus. Karena firman itu yang meneguhkan kami. Firman itu bahkan yang menegur kami. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami persiapkan tanah hati kami yang terbaik untuk kami terima kebenaran dari sorga itu. Berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang baik kita dapat beribadah dalam kebaktian online pada hari ini. Puji Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah percaya dan mujizat. Mari kita segera membuka Alkitab kita. Kita melihat di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-13, kita akan membaca dari ayatnya yang ke-15
53 sampai ayatnya yang ke-58. Sekali lagi Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 53 sampai ayatnya yang ke-58. Berbunyi demikian. Yesus ditolak di Nazaret. Setelah Yesus mengakhiri cerita-cerita perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, dia mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Mereka pun takjub dan berkata, "Dari manakah diperolehnya hikmat itu dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama dengan kita? Jadi, dari mana ia memperoleh semuanya itu?" Mereka pun kecewa dan menolak dia. Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di kampung halamannya, di rumahnya. Karena mereka tidak percaya, tidak banyak mujizat diadakannya di situ." Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang mengikuti kebaktian online pada saat ini, Tuhan Yesus sebagai seorang juru selamat yang diutus oleh Tuhan datang ke dalam dunia dengan misi adalah untuk menyelamatkan semua orang yang percaya. Nah, di dalam misinya itu untuk menyelamatkan semua orang yang ada di dalam dunia kemudian percaya kepada Tuhan, dia harus melakukan sesuatu yang membuat orang-orang itu menjadi percaya dan mengikuti Tuhan Yesus. Satu hal dari sekian banyak hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk meyakinkan semua orang untuk percaya kepada Dia adalah mujizat. Mujizat adalah sesuatu hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Dia berada di dalam dunia. Sehingga lewat mujizat yang Dia lakukan, banyak orang percaya. Banyak orang mengikuti Dia. Banyak orang bertobat meninggalkan kehidupannya yang lama. Dan inilah misi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca kisah ini sangat berbeda, bertolak belakang dengan situasi yang sebenarnya menjadi keinginan Tuhan Yesus, menjadi misi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan semua orang. Karena ketika Dia berada di kampung halamannya, dikatakan di sana, di rumahnya, di Nazaret, Dia justru merasa tertolak dengan keberadaannya di sana. Ketika Yesus ada di Nazaret, di dalam perikop yang sudah kita lihat di dalam bagian ini, Yesus datang menyampaikan, mengajar kepada mereka tentang firman Allah, mengajar kepada mereka jalan kebenaran, mengajar kepada mereka untuk supaya mereka percaya. Kalau mereka percaya, mereka diselamatkan. Pada awalnya, orang-orang ini kagum, takjub dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Karena begitu hebat dan begitu luas apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Bahkan bisa dikatakan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu melebihi kepintaran dari para imam-imam yang ada di situ. Sehingga tadi saya katakan mereka menjadi takjub melihat hal ini. Namun ternyata di balik ketakjuban itu, karena mereka tahu siapa Yesus, mereka mulai mencari tahu latar belakang Yesus. Ternyata dikatakan di sana Yesus itu adalah anak dari seorang tukang kayu. Ibunya Maria. Kemudian dikatakan di sana ada saudara-saudaranya. Dan mereka bukanlah keluarga yang terkenal. Mereka bukanlah keluarga yang dipandang dan terpandang. Mereka hanyalah keluarga yang biasa-biasa saja. Mereka yang tadinya takjub
dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus berubah. Berubah apa? Berubah mereka dikatakan di sana di dalam ayatnya yang ke-57, mereka pun kecewa dan menolak Dia. Inilah yang terjadi dengan Yesus yang ketika itu sedang memberikan pelajaran, pengajaran tentang firman Allah kepada orang-orang di kampungnya sendiri. Mereka menolak apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Mereka tidak percaya apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Sehingga kalau kita membaca di ayatnya yang ke-58, Yesus katakan, karena mereka tidak percaya, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Yesus berkata kepada mereka di dalam ayat yang ke-57, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di kampung halamannya dan di rumahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang nabi, Yesus adalah juru selamat yang seharusnya Dia diterima di kampung halaman. Tetapi karena orang-orang yang ada di Nazaret itu melihat siapa Yesus itu, anak siapa, ayahnya siapa, mamanya siapa, saudara-saudaranya siapa. Ketika mereka mengetahui Yesus bukanlah orang yang luar biasa, keturunan orang yang luar biasa, atau dari keluarga yang terpandang, mereka meremehkan Yesus. Dan bahkan mereka menolak Yesus. Dikatakan mereka menolak Yesus. Sehingga Yesus katakan bahwa seorang nabi itu di mana-mana dihormati, dihargai, tetapi ketika dia berada di rumahnya, dia tidak dianggap. Ketika dia ada di kampungnya, dia tidak dianggap. Orang-orang yang ada di Nazaret adalah orang-orang yang memiliki sifat dan karakter yang selalu melihat atau memandang latar belakang dari orang yang mereka anggap baik, tadinya baik, dan kemudian ketika mengetahui latar belakangnya, mereka mulai meremehkan. Ah, dia kan itu tetangga saya. Ah, dia dulu kan begini, dia dulu kan begitu. Dia saya kenal dari kecil. Dia dulu nakal. Seringkali image yang seperti ini terbawa sampai kepada dewasa, walaupun orang tersebut sudah melakukan sesuatu yang baik, sudah melakukan sesuatu yang berkenanlah di mata Tuhan. Tapi karena selalu melihat latar belakang, image-nya yang dulu itu membuat orang-orang kurang yakin. Nah, Yesus mengalami hal yang sama. Kalaupun ada orang-orang yang mengalami hal yang sama dengan Yesus, ditolak ataupun tidak dihormati, tidak dihargai di kampung halamannya sendiri atau di rumahnya sendiri, Yesus pun mengalami hal itu. Sehingga dikatakan di sana tidak banyak mujizat yang terjadi di sana. Mujizat itu adalah merupakan sesuatu hal yang harus dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk meyakinkan bahwa Dia adalah Tuhan. Tapi ketika mereka menolak, mereka meremehkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, tidak ada mujizat yang terjadi. Mereka mencela Yesus karena Yesus bukan siapa-siapa menurut mereka. Dia hanya seorang anak tukang kayu. Dia anak dari seorang ibu, Maria, yang bukan ibu yang terkenal. Dia bukan ibu siapa-siapa yang dianggap, yang dipandang di kampung halamannya. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan Yesus. Terjadi sebuah hal yang penolakan. Mereka menolak keberadaan Yesus. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dengan hal ini pun kalau kita melihat dalam ayat-ayat selanjutnya, Yesus tidak merasa kecewa dengan hal ini. Tetapi Yesus hanya berkata bahwa memang hal itu terjadi. Bahwa nabi-nabi itu tidak diterima di kampung halamannya sendiri. Namun kalau kita melihat Yesus adalah merupakan anak Allah. Dia anak Allah yang bukan merupakan
keturunan secara daging dari Yusuf dan Maria. Karena kelahiran Yesus adalah merupakan kelahiran yang memang kandungan Maria itu dibuahi oleh Roh Kudus. Sehingga Yesus bukanlah keturunan secara jasmani dari Yusuf. Kalau bisa saya katakan Yesus itu cuma numpang lewat di kandungannya Maria. Karena Tuhan mempunyai rencana, mempunyai misi yang baik untuk menyelamatkan dunia ini, untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Dia harus datang ke dalam dunia ini yang sudah dikuasai oleh dosa. Caranya seperti apa? Dia harus datang seperti manusia. Dia harus datang lewat kandungan Maria. Dan dia harus menjadi bayi, kemudian dia dilahirkan dan dia tumbuh. Nah, setelah itu Yesus bekerja dengan menyatakan kuasanya, mujizatnya. Tapi kalau ada yang menolak, dia tidak akan pernah mengalami mujizat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan kita yang terlalu sering menilai orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan. Entah dia hamba Tuhankah itu? Siapapun dia ketika dia dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Jangan pernah kita meremehkan dan menolak. Karena kita tidak akan pernah mengalami mujizat Tuhan. Kita tidak akan pernah melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Mujizat itu terjadi ketika kita percaya kepada Tuhan. Mujizat itu terjadi ketika kita menerima firman Allah itu dalam hidup kita. Kalau kita melihat di dalam Amsal pasal yang ke-13, kitab Amsal pasal yang ke-13, Amsal pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-13 di sana berkata begini. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, ia akan menerima balasannya. Siapa yang meremehkan firman, siapa yang tidak menghargai firman, siapa yang tidak percaya kepada firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah, ia akan menerima balasannya. Inilah yang dimaksudkan, yang akan menerima balasannya adalah mujizat Tuhan. Pertolongan Tuhan. Mujizat Tuhan akan terjadi kepada orang yang menuruti firman Tuhan. Kepada orang yang taat kepada firman Tuhan. Percaya kepada firman Tuhan. Tapi kalau dia meremehkan firman Tuhan, tidak percaya akan firman Tuhan, dia akan menanggung akibatnya. Kata Amsal, kata firman Tuhan, dia akan menanggung akibatnya. Orang-orang di Nazaret tidak banyak mengalami mujizat Tuhan karena mereka menolak sumber pemberi mujizat itu. Mereka menolak Yesus yang adalah sumber dari mujizat itu. Hanya Yesus yang dapat melakukan mujizat-mujizat itu. Hanya orang yang percaya kepada Yesus yang dapat menerima mujizat itu. Hanya orang yang mau menerima Yesus, menerima firman Tuhan yang akan mengalami mujizat Tuhan. Tapi ketika kita meremehkan, menolak, kita akan menanggung akibatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan seperti saya katakan tadi, tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia adalah untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam dunia. Yang tadinya berdosa, kemudian dia selamatkan. Dan ketika mereka percaya, Tuhan menyatakan mujizatnya. Untuk apa? Untuk meyakinkan bahwa dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kalau kita mau menerima mujizat Tuhan itu dalam hidup kita, percayalah kepada Tuhan. Jangan pernah menolak akan firman Tuhan. Siapapun yang menyampaikan itu.
Mungkin itu teman kita. Mungkin itu saudara kita. Mungkin itu teman main kita dulu. Tapi ketika dia berdiri di atas mimbar dan dia menyampaikan firman Tuhan, hargai itu, terima itu, percayalah itu. Karena itu berasal dari Tuhan. Karena ketika seseorang menyampaikan firman Tuhan dari atas mimbar, itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepadanya. Itu adalah hal yang Tuhan percayakan kepadanya. Dan kita harus terima itu. Entah dia menyampaikan dengan caranya dia yang penuh dengan keterbatasan mungkin. Tapi itu adalah firman. Jangan kita menganggap remeh akan itu. Amsal katakan kita akan menanggung akibatnya. Kemudian kalau kita melihat juga di dalam Amsal, masih di dalam Amsal pasalnya yang ketiga, di dalam Amsal pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-7. Di sana berkata begini, janganlah engkau menganggap dirimu bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan memulihkan tubuhmu dan menyegarkan tulangmu, tulang-tulangmu. Itulah yang akan memulihkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Jangan menganggap dirimu hebat. Jangan menganggap dirimu lebih pintar dari yang lain. Apalagi menganggap kita lebih hebat dari firman Tuhan. Ketika kita tidak menganggap dan kita tidak menghargai itu, sama seperti yang saya katakan tadi, tidak ada mujizat di sana. Kita tidak akan pernah mengalami mujizat di sana. Tapi ketika kita menjadikan diri kita sebagai seorang yang percaya, takluk kepada firman Tuhan, di sana dikatakan di ayat yang ke-8, itulah yang akan memulihkan tubuhmu. Itulah yang akan memulihkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ketika saudara berdoa kepada Tuhan, minta saudara dipulihkan, minta saudara disembuhkan oleh Tuhan. Satu hal yang diminta kepada kita adalah kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus percaya dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, kita tidak akan pernah mengalami kesembuhan. Kita tidak akan pernah mengalami mujizat dari Tuhan. Kalau kita ragu-ragu dengan pertolongan Tuhan, ragu-ragu dengan mujizat Tuhan, kita tidak akan pernah mengalami itu. Mujizat Tuhan hanya dinyatakan oleh Tuhan kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Itulah yang memulihkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Hanya percaya kepada Tuhan. Saat-saat ketika kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita, saat-saat mungkin kita sedang sakit, ataupun mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat ini terbaring karena sakit. Mujizat terjadi ketika kita percaya. Mujizat terjadi ketika kita menaruh kepercayaan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Bukan berharap kepada manusia. Bukan berharap kepada kepintaran manusia. Bukan berharap kepada kehebatan manusia. Tapi ketika kita berharap kepada Tuhan, disitulah kita akan mengalami mujizat Tuhan. Menyegarkan tulang-tulangmu. Tulang-tulang yang mungkin sudah mulai rapuh. Hanya percaya dan berharap kepada Tuhan. Itu akan disegarkan, kata firman Tuhan. Mujizat terjadi. Sekali lagi saya katakan, mujizat terjadi ketika kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan pernah melihat siapa yang datang mendoakan kita. Memang sih kita akan melihat orangnya gitu. Tapi jangan kita coba untuk meremehkan orang yang mendoakan kita. Walaupun mungkin yang mendoakan kita adalah orang yang mungkin
dia tidak terlalu terkenal melakukan banyak mujizat. Karena mujizat itu bukan dari pendeta. Mujizat itu dari Tuhan. Kita disembuhkan bukan kita percaya kepada pendetanya, tapi kita percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kalau kita mengharapkan mujizat karena kita percaya kepada pendeta, kecewa kita. Kecewa. Tapi ketika kita mengharapkan mujizat dan kita percaya kepada Tuhan, saya percaya siapapun yang mendoakan saudara, pasti saudara akan mengalami pertolongan Tuhan. Pasti saudara akan mengalami mujizat Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Manusia itu hanyalah sarana Tuhan untuk Tuhan menyatakan kuasanya. Percaya kepada Tuhan itu yang lebih utama. Itu akan menyembuhkan, akan memulihkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Sekali lagi, mujizat terjadi ketika kita percaya kepada Tuhan. Jangan menganggap kita hebat, kita kuat. Oh, saya punya uang bisa beli obat semahal apapun saya bisa beli. Iya. Tapi itu tidak akan menjamin bahwa kita akan mengalami mujizat Tuhan. Tapi kalau kita bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, ada mujizat di sana. Ada pertolongan Tuhan di sana. Ada kuasa Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Ada anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan yang besar yang Tuhan akan nyatakan kepada kita. Ayat yang ke-9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulungmu dari hasil tanahmu, maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Kita mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, memuliakan Tuhan dengan hasil, dengan harta kita. Mempergunakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Dikatakan di sana, maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah. Haleluya. Ini janji Tuhan bagi kita. Kalau kita mau melihat mujizat Tuhan dinyatakan, bukan hanya kesembuhan, tapi Tuhan di sini dikatakan lumbung-lumbungmu akan terisi penuh. Ketika kita menaruh harap kepada Tuhan, mempergunakan kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kemuliaan nama Tuhan, maka di sana akan terjadi mujizat. Lumbung-lumbungmu akan terisi penuh. Bahkan dikatakan sampai melimpah, dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Haleluya. Betapa Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Jangan pernah menolak sumber mujizat itu. Jangan pernah menolak sumber anugerah itu. Karena hanya Dialah yang dapat melakukan mujizat itu dalam kehidupan kita. Dan percayalah, Tuhan akan selalu bekerja tepat pada waktunya Tuhan. 1 Korintus pasal yang pertama, di dalam 1 Korintus pasal yang pertama, di ayatnya yang ke-23 di sana berkata begini. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi, itu suatu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang Yahudi, bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ketika Yesus berada di Nazaret, di tengah-tengah orang-orang Yahudi, mereka tidak percaya kepada Tuhan. Tapi dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, dia katakan bahwa Kristus bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu dikatakan batu sandungan.
Tetapi untuk mereka yang percaya, baik itu orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, dikatakan itu adalah kekuatan. Kekuatan Allah ada dalam kehidupan orang-orang itu. Ada hikmat Allah dalam kehidupan orang-orang itu. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia memiliki kekuatan Allah. Dia memiliki hikmat Allah yang Tuhan berikan kepadanya. Marilah kita tetap percaya kepada Tuhan. Marilah kita tetap berharap kepada Tuhan. Siapapun kita, apapun kita. Kalau di sini dikatakan baik itu orang Yahudi ataupun bukan orang Yahudi, artinya mujizat itu terjadi kepada siapapun. Kekuatan Allah ada dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, ada mujizat di sana. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari sama-sama kita nyanyikan itu pujian, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kuasa-Mu Tuhan, semua
Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
Haleluya, haleluya. Hanya Engkau pengharapan di dalam kehidupan kami, Tuhan. Ketika kami percaya, ketika kami berharap kepada Engkau, Tuhan, di situ ada mujizat yang Engkau akan nyatakan, ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami terima, kami sudah dengar pada saat ini, Tuhan. Tuhan, biarlah kami mau tetap percaya kepada Engkau, ya Tuhan. Tetap percaya kepada Engkau, sumber mujizat, sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami. Tuhan, menolong kami semua, ya Tuhan. Biarlah kami tetap hidup di dalam kehendak-Mu, Tuhan. Hidup menurut kehendak-Mu saja, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan yang sudah mengikuti acara ini, Tuhan. Biarlah Tuhan tolong mereka semua. Kalau ada di antara jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit, ya Tuhan, mari Engkau menjamah mereka saat ini, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan mereka. Berikan kepada mereka iman yang teguh kepadamu, Tuhan, untuk tetap setia dan percaya kepada Engkau. Terima kasih, Tuhan, terpujilah nama-Mu. Biarlah sukacita Tuhan, berkat Tuhan selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapa yang baik. Sidang jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghentaran serta persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok dan seterusnya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan.